gampang seperti komik underground ini. Saya takut kalau saya pura-pura mau menyederhanakan itu betul-betul jadi sederhana dan bilang tidak sampai apa yang saya maksudkan. Saya mohon maaf kalau saya akan membaca seperti pejabat pidato. Mudah-mudahan Anda cukup sabar mengikuti. Jadi judulnya Dalam Lindungan Gargombes The Magician. Ini tentang komik-komik underground Jogja. Judulnya Gargombes The Magician. Tebalnya hanya 11 halaman. Teknik cetak, fotokopi, gubahan Bambang Toko atau Toko. Saya nggak tahu panggilannya. Toko. Ada orangnya kan? Yang sekali tidak ada. Ya, saya kagum itu. Tahun 9. Saya tidak bisa menjamin diri saya memahami karya ini, tapi jelas saya menyukainya. Kalau boleh merumuskan, dalam komik berbahasa Inggris ini, bukan Jawa, terlihat tokoh Gargombes yang hanya berpinggang ke atas. Tangannya hanya berjari 3 mirip pisau dan berjambul seperti semar. Memang disebut But Gargombes looks like semar. Yes, clever God. Yang mempunyai kemampuan menyulap atau mengubah bentuk dan hakikat segala sesuatu. Tapi akhirnya tersulap sendiri menjadi Spider-Bes. Sepertinya ada 2 Gargombes di sini. Yang satu menyulap lainnya. Ataukah Gargombes menyulap dirinya sendiri? Entahlah. Namun boleh dipastikan sebagai teks Gargombes ini dialogik. Dalam dirinya terdapat suatu paradoks atau ambiguitas antara lain, di mana moral berhadapan dengan moral. Nah, tiba-tiba komik fotokopi produksi Apotek Komik ini jadi serius. Namun tetap saja bagi saya, prestasinya tidak terletak dalam keseriusannya, melainkan justru dalam kegendengan dan kebermain-mainannya. Suatu gerakan bawah tanah, jika tidak menjadi liar dan mengandung ledakan tersembunyi, mengapa harus berada di bawah tanah? Meskipun seperti main-main, tapi komik fotokopi ini tidak dibuat dengan sembarangan. Ini suatu naratif yang lancar, lincah, imajinatif, segar, dan cerdas. Suatu kombinasi pengetahuan biologi dan fiksi ilmiah yang selebor, ringkas, padat, dan menggugah. Tepatnya, suatu naratif yang mengundang dan menantang pemikiran. Saya tidak akan membongkar teks ini sekarang, karena untuk itu banyak yang masih harus dibaca. Tapi kesan setelah membaca Gargombes The Magician ini membuat saya mengabadikan nama Gargombes sebagai nama bangsa. Tentu cuma dalam cerpen. Saya cuma itu. Tapi kalau saya pejabat, saya jadikan nama jalan apa gedung Gargombes. Karya Bambang Toko yang lain, Abdul Thoyib tahun 2001. Artinya dia membuat sebelum reformasi dan setelah reformasi. Jauh lebih mengejutkan saya. Dia menampilkan tokoh bernama Abdul Thoyib yang sejatinya seekor babi, tapi yang sudah dimanusiakan, artinya bisa bicara dan kesadaran, yang sudah dihalalkan, yakni menjadi muslim. Ini saya nggak ngarang ya, begitu ceritanya. Komik ini lebih pendek lagi, cuma 9 halaman, dan di luar splash terdiri dari 16 panel. Namun dalam komik yang berpawai dalam antologi Daging Tumbuh edisi 4 ini, yang juga memanfaatkan teknologi fotokopi, telah ditancap suatu naratif yang selain absurd juga lagi-lagi paradoksal. Pertama, bahwa dimungkinkan representasi najis tapi halal sebagaimana babi kok muslim, gitu kan? Semacam itu. Kedua, bahwa Abdul Thoyib yang sakti mandraguna selain menjadi superhero membasmi kejahatan, juga sekaligus menjadi teroris yang paling nyata. Teks ini seperti bercanda dengan konstruksi kesucian. Dengan kata lain, Abdul Thoyib ini merupakan teks yang provokatif dan subversif, antara lain karena menghancurkan segala batas, seperti yang menjadi karakter postmodernisme. Dipandang dengan perspektif yang sempit dan dangkal, naratif ini sangat sensitif. Kalau kita sempit ini bisa marah ya. Tapi bagi perluasan cakrawala perbincangan tentu saja sangat bermakna. Namun saya juga tidak ingin membongkarnya sekarang, karena Gargombes The Magician maupun Abdul Thoyib saya ceritakan kembali di sini lebih sebagai ilustrasi untuk menunjukkan sejumlah ciri subkultur yang disebut underground. Dengan istilah subkultur atau subculture ini, berarti komik-komik underground ini lahir dan tumbuh dalam konteks budaya dominan. Adapun budaya dominan ini bisa mengacu kepada komik-komik mapan maupun kepada konstruksi kemapanan yang ditancapkan oleh sistem sosial dan politik yang historis,
yakni dalam konteks ruang dan waktu yang spesifik. Mengacu dalam hal ini berarti bahwa subkultur merupakan reaksi terhadap budaya-budaya dominan yang tidak memberi ruang kepada kelompok-kelompok terpinggirkan, sehingga subkultur tumbuh sebagai usaha memberi ruang kepada diri sendiri. Karena keberadaan subkultur ini tidak selalu diterima, sering berlangsung konflik yang pada gilirannya menumbuhkan subkultur maupun budaya dominan itu sendiri. Istilah underground dalam dunia komik bahasa Inggris juga mencuat dari kondisi semacam ini. Saya terpaksa mengaitkannya karena sama-sama pakai istilah underground dengan ditancapkannya suatu regulasi oleh Comics Code Authority di Amerika pada tahun 1994 karena merebaknya kecaman para penikmat terhadap sadisme dalam komik dan ketakutan massal yang tidak masuk akal dan tidak relevan akan komunisme. Kreativitas para komikus nyaris mati kutu. Dalam era inilah suatu bentuk kekerasan terbatas dihalalkan dan berkembang besar, sehingga komik-komik superhero produksi DC Comics dan Marvel nyaris menjadi satu-satunya alternatif pasaran, lantas terlegitimasi sebagai mitologi Amerika, seperti yang terjadi dengan tokoh Superman. Namun budaya dominan tidak pernah 100% dominan. Bersama dengan berdirinya Comics Code Authority yang notabene dijadikan para penerbit sendiri supaya dagangannya selamat dalam barikat moral, majalah Mad edisi 60 menanggapinya dengan tulisan Comics to Underground. Berdasarkan pertumbuhannya sebagai reaksi terhadap regulasi, komik underground justru dengan sengaja melanggar hampir semua butir regulasi itu. Alih-alih dilarang, komik underground mengeksplorasi setiap butir larang itu, terutama yang menyangkut seksualitas, dengan pengembangan fantasi-fantasi erotik. Suatu subculture telah berkembang menjadi counterculture, meski dalam waktu yang sama sebetulnya tidak ditujukan untuk menantang mainstream komik saat itu. Dalam eksplorasi dan semangat perlawanan terhadap peraturan, para komikus mengandalkan spontanitas dan bersikap revolusioner dalam ekspresi artistik, sehingga menghasilkan bentuk yang boleh dibilang belum pernah ada dalam sejarah komik. Pada gilirannya, bentuk-bentuk ekspresi baru ini ternyata dimanfaatkan oleh mainstream komik. Ketika perkembangan teknologi dan industri hiburan mendesak komik ke pinggiran, menarik sekali bahwa ketika komik bahasa Inggris bisa menggeliat, bertahan, bahkan ekspansif dengan new mainstream, muncul lagi alternatif baru di luar new mainstream itu, dengan suatu ciri yang dilacak dari sebuah pernyataan di tahun 95. Jadi 2 kali gerakan komik. Di sini ya kutip ya, mengapa menerbitkan sendiri? Kalau tidak ada yang mau menerbitkan karya kamu, kamu bisa melakukannya sendiri. Bebaskan diri kamu dari aliran komersial. Kamu bisa mengontrolnya 100%. Kamu bisa mengatakan apa saja ketika kamu menginginkannya. Betapapun, inilah pencapaian kebebasan berbicara yang paling tinggi sekarang. Saya bandingkan dengan apa yang bisa dianggap semacam pernyataan dari katakanlah gerakan komik underground Jogja. Underground daging tumbuh. Sejak pertama kali terbit, komik daging tumbuh yang sekarang Anda pegang ini masih bertahan sebagai karya yang sama sekali jauh dari mainstream. Kedekatannya dengan seni rupa cenderung membongkar pakem yang selama ini lazim kita sebut komik. Anda bisa baca sendiri. Hanya saya garis bawah ya, istilah seperti pakem, ideologi, peran, status kelas sosial, dan terutama pasar dan komersialisasi. Dari pernyataan ini dicocokkan dengan hasil-hasil komiknya dan membandingkannya dengan panorama komik underground dalam dunia berbahasa Inggris, memang terdapat kesamaan situasi. Kecuali bahwa komik-komik underground Jogja ini betul-betul masih di bawah tanah. Toko buku seperti yang dimiliki Gramedia cenderung menolak untuk menjualkannya. Sementara karya maestro komik underground seperti Robert Crumb ini jadi klasik dan dijual sebagai souvenir mahal untuk dikoleksi. Maka komik-komik fotokopi ini boleh cukup puas untuk saling dibeli dalam komunitasnya sendiri. Namun itulah saya kira makna keberadaan suatu counterculture. Mereka dituntut untuk tetap berada di luar segala nilai budaya dominan. Itulah sebabnya memang komik-komik underground ini sering dinasihatkan untuk dijauhkan dari tangan anak-anak, karena kebebasannya dalam ekspresi seksualitas, kekasarannya dalam berbahasa, dan kekurang ajarannya dalam bersikap. Orang dewasa bisa menganggapnya lucu saja, namun alangkah sedihnya jika anak kecil menganggap hal semacam itu normal. Kita kutip ya. Guyon tentang seks dalam komik underground ini bisa bikin geleng-geleng kepala, di mana perempuan sama sekali tidak dimuliakan.
Artinya sebagai counterculture terdapat kontradiksi dalam dirinya karena akan menjadi sasaran empuk kritik feminis. Ini juga menunjukkan bahwa konstruksi kebudayaan tidaklah terstruktur dalam suatu oposisi. Counterculture tentu akan selalu tertempatkan dan menempatkan dirinya dalam konfrontasi dengan budaya dominan. Namun dalam berbagai momen historis, ketika budaya perlawanan ini ditelan zaman, perubahan dominan yang konstan antara lain adalah mengadopsi buah-buah budaya perlawanan tersebut. Subculture kaum hippies yang anti perang telah menghilang, tapi pencapaian artis di komik underground yang merupakan anak kandungnya dimanfaatkan new mainstream, sehingga komik masih bertahan sebagai bagian dari industri hiburan yang bahkan mendapat status seni tinggi maupun sastra. Seolah-olah dengan tetap bertahan dalam istilah komik, kualitas budaya belumlah sesuatu yang sahih. Dengan demikian, yang tersisa dari pergerakan zaman ini nanti, saya kira adalah daya kreatif dan kontribusi estetik yang justru membuat kebudayaan dominan maupun terbawahkan akan tetap berbincang, dan suatu oposisi akan selalu diperlukan dalam dialektika perbincangan. Dalam dunia seni rupa misalnya, bukankah tidak bisa dibayangkan jika karya-karya Roy Lichtenstein yang menimba gagasan langsung dari komik ditarik kembali? Kebudayaan memang selalu berarti kebudayaan dalam perbincangan, karena dengan berhentinya perbincangan akan berhenti pula secara manusia. Kemapanan yang dihadapi komik-komik underground bukanlah hanya kemapanan komik-komik di pasaran, melainkan kemapanan lembaga-lembaga kebudayaan penentu nilai yang berusaha melestarikan nilai-nilai budaya selama-lamanya. Sering kita dengar juga di Jogja ya. Padahal jika nilai-nilai menjadi lestari, akan terjadi gejala nausea atau penolakan, dan justru makna akan hilang, sedangkan manusia tanpa kebermaknaan berada di luar kebudayaan. Barangkali suatu hari komik underground akan naik atau memudar, atau sebaliknya meraih kejayaan dan menjadi representasi kemapanan. Namun pada setiap keadaan akan selalu ada kelompok-kelompok terbawahkan yang melawan, bertarung, dan berjuang menghadapi pembebanan makna budaya dominan. Dalam lindungan Dargombes The Magician, dinamika yang dikeluarkan komik-komik underground ini akan tetap menghidupkan keterbincangan kebudayaan. Jadi saudara, saya kira antara saya dengan Mas Ayudin nanti, Pak Yudin ya, akan kelihatan sisi kiri dan kanan komik. Jadi ke kiri dia jadi menggerpol seni rupa, ke kanan dia punya urusan dengan dunia komik itu sendiri. Jadi tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Langsung ke Pak Yudi. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ya, saya kira memang ada persepsi yang sama antara saya dengan Mas Seno dalam memandang komik underground. Cuman dalam tulisan kali ini saya tidak menamakan komik-komik perlawanan sebagai komik underground, karena dalam pertimbangan saya penamaan atau pelabelan underground itu adalah pelabelan yang datang dari luar, bukan penamaan. Sebab apa ya, paling tidak kalau kita mau mencari sebuah perbandingan, misalnya untuk melacak jejak historisnya atau utama pengaruh atau inspirasi, gitu, itu biasanya sebagaimana yang saya sebutkan di sini, simula komikus bawah tanah itu mengaku terinspirasi dari komikus-komikus underground yang ada di Amerika maupun di Eropa. Jadi saya kira kemudian itu menjadi sah kalau saya menyebutkan penamaan komik underground itu sebagai pelabelan dari luar. Tapi tentu saja saya kira Mas Yeno sudah sangat cerdik ya, sehingga dia memberi tanda petik dalam kata underground itu, sehingga menjadi sesuatu yang masih juga perlu diperbincangkan lebih lanjut. Dan ini saya kira berhubungan juga dengan persoalan apa yang sangat akademik gitu, karena kalau mau bicara persoalan apa ya, persoalan realitas bawah tanah dalam konteks kebudayaan di Indonesia, kita hampir-hampir tidak menemukan apa ya, rujukan historisnya lah, terutama dalam dunia komik. Sehingga pada akhirnya saya yang pengen menulis tesis tentang komik underground ini gitu, harus mencari pelabelan yang apalagi dalam antropologi yang dianggap berdasarkan sudut pandang masyarakatnya sendiri gitu. Nah, saya kemudian mencoba untuk
menggali pemahaman atau pengertian atau penamaan dari para pelaku atau para aktivis atau para komikus bawah tanah ini. Ada beberapa orang yang disebut seperti misalnya yang sangat terkenal itu Samuel Indratman, yang beberapa kali dia tidak pernah menyebut komik underground, tapi komik zero. Bagi dia komik zero. Ini istilah yang dia perkenalkan sebagai sebuah padanan dari komik underground. Terus bagi Presiden Publisir Daging Tunggu, Bung Eko Nugroho, komik underground bagi dia adalah komik indie karena dia pernah menyelenggarakan sebuah kabinet komik indie. Jadi bukan kabinet komik underground. Dan ada manifestonya di sini. Saya sempat kutip. Jadi saya ngobrol sama dia, masih ingat nggak dengan manifestonya sendiri? Kalau tidak diingatkan karena dia lupa. Jadi ya mungkin di sini ada kontribusinya para pengamat yang bisa mengingatkan. Nah, bagi sebagian yang lain ada yang menyebut sebagai komik art gitu. Saya menemukan sebuah newsletter yang diterbitkan hanya sekali gitu, yang terbatas, yang sangat jelas gitu menyebutkan, tapi menggunakan bahasa Inggris ya, komik art gitu. Nah, di situ ada sebuah pengantar dari Samuel Indratma sebagai seorang seniman garda depan di dunia komik bawah tanah di Jogja. Nah, dalam soal ini saya kira kita perlu untuk memberikan juga perimbangan buat Mas Seno gitu. Saya kira kita perlu melihat konteks historis dari keberadaan kelompok-kelompok, kita sebut saja ya kelompok-kelompok komik underground ini. Nanti kemana kemudian pencapaian selanjutnya, terus kemana kira-kira mereka mau merefer gitu. Dengan melihat, saya kira kita sedikit bernostalgia lah ke sejarah beberapa kelompok komik yang sampai sekarang ini masih kita kenal. Sungguhnya ada banyak waktu Eko Nugroho bikin kabinet komik indie itu hampir ada sekitar 50-an ya kelompok komik di Jogja itu, komik bawah tanah di Jogja itu. Saya masih menyimpan selebarannya gitu, cuman saya kira mungkin terlalu panjang kalau mau disebut, dan lengkap dengan alamatnya, emailnya gitu, jadi sudah sangat teradministrasi gitu ya, gitu pada waktu pelaksanaan komik kabinet komik indie itu. Nah, saya kira gini, ada hal yang sangat menjadi problem gitu ketika hari ini saya misalnya harus menyebutkan atau menamakan komik-komik bawah tanah itu sebagai komik seni rupa gitu. Hampir tadi saya tak sanggup menjawab pertanyaan yang moderator mengenai di mana seni rupanya komik-komik ini setelah kita membandingkan dengan sebuah kumpulan komik dari Prancis saya bilang kalau kita tidak punya argumentasi, mungkin kita carilah siapa corong kebudayaan di Indonesia ini, atau media mana yang pertama kali memperkenalkan istilah ini. Nah, saya mendapatkan istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Kalam, jurnal kebudayaan Kalam, salah satu jurnal kebudayaan yang dianggap paling berwibawa lah sekarang ini, karena orang katanya ya harus serius menulis di sana, ketat, sistematis. Saya Nirwan Dewanto sudah pulang, padahal saya tunggu dia untuk berdiskusi lah tentang ini. Dan kalau mau dilihat apa sebenarnya komik gimana wujud komik seni rupa yang dimaksudkan oleh Kalam itu, saya kira itu tidak lebih dari sekedar komik konvensional yang masih merefer ke pemahaman yang kalau kita pakai cara pandang komikus bawah tanah itu sudah basi, sudah asing, karena sangat sangat kamus sekali gitu. Saya kira ini juga sebuah ketidaksadaran yang tidak yang tidak terperhatikan gitu loh orang-orang yang ini juga yang bekerja di dunia penamaan ini. Saya mengecek Kamus Besar Bahasa Indonesia,
cetakan yang edisi yang paling baru itu masih juga mendefinisikan komik sebagai cerita bergambar. Padahal saya kira ini kalau misalnya para pembuat kebijakan dalam hal kosakata ini mengamati sedikit perkembangan yang terjadi di bawah, saya kira pengertian itu sudah harus dirubah gitu, karena saya kira sudah banyak orang yang atau kalau kita lihat dari hasil-hasil karya yang diciptakan itu sudah sangat berseberangan dengan pemahaman itu. Nah ini jeleknya itu bagi anak-anak sekolahan, karena salah satu definisi yang harus dipakai itu adalah definisi kamus. Saya begitu judeknya gitu loh, harus menyingkirkan pengertian itu dari rumusan, bukan rumusan, ada pengertian istilah yang harus saya buat itu, karena masih ada pengertian itu. Karena kamus dianggap paling otoritatif, pemahaman yang paling otoritatif gitu, tapi tidak bisa disingkirkan. Sekalipun kita sudah berargumentasi itu, sudah tidak dapat lagi untuk membingkai gitu kan apa yang terjadi di lapangan. Nah ini ada sebuah jurnal yang sangat pluralis, tapi ternyata juga ini cuma soal ini aja, pelabelan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, yang menarik saya kira 2 tahun kemudian ketika Agus Suwage membuat komik yang saya kasih judul A Poor Lonesome Fellow itu tidak ada labelnya apa-apa selain sekedar nama komik gitu. Padahal bagi saya gitu, komiknya Agus Suwage itu jauh lebih seni rupa gitu, dan sangat underground kalau mau dilihat dari karakter gambar gitu yang dia buat. Sekalipun menurut Agus Suwage dia agak kecewa juga ketika komik ini dimuat di kalam karena hasil cetakannya yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah, saya kira ini adalah mungkin hal-hal sederhana yang mungkin tidak menjadi masalah bagi para praktisi, bagi para pelaku, tapi membuat pusing bagi kalangan anak sekolahan gitu. Dan saya mencoba untuk mengungkapkan ini, siapa tahu kita bisa mendapat sebuah perspektif yang lain untuk lebih ini tajam lah dalam memahami persoalan ini. Lain hal kenapa saya tidak menggunakan istilah underground tapi seni rupa. Saya sebenarnya ingin mengajak sebuah perbincangan lah. Saya menguji lah gitu, kira-kira pengertian ini kalau kita tempatkan dalam konteks komik bawah tanah yang terjadi di Jogja, apakah bisa representatif gitu untuk membingkai keberadaan mereka gitu. Nah, saya ini belum bisa menjawabnya sebagaimana Mas Hendro juga banyak masih menyimpan gitu. Saya belum bisa menjawab karena selain bahwa mereka itu kebanyakan adalah anak-anak seni rupa gitu, saya hampir belum bisa memastikan bahwa karya-karya yang dibuat oleh para komikus leluhur itu punya nilai estetik gitu. Punya nilai seni rupa lah gitu, karena sekali lagi ini menyangkut dua hal yang masih sangat problematis. Kita masih juga harus mendefinisikan ulang pengertian komik itu sendiri dan kemudian seni rupa itu sendiri kan gitu. Jadi ini ada dua hal yang sebenarnya bermasalah gitu. Nah di sini saya buat lebih bermasalah lagi. Saya menyebut para komikus itu sebagai perupa komik gitu. Ini sesuatu yang paradoks atau kontradiksi Waterman, karena ini ada dua eksistensi yang saya kira punya bahasa Islamnya itu punya makomnya sendiri-sendiri gitu. Jadi saya kira kita mungkin masih sulit membayangkan ada seorang komikus di Indonesia yang bisa sangat percaya diri seperti Art Spiegelman misalnya, atau Lloyd Stein gitu kan, atau He Qiuming gitu, yang bahkan harus tidak perlu enak aja gitu kan menyebutkan dirinya siapa. Tapi saya kira ini sebuah saya kira sebuah tawaran untuk melakukan perbincangan gitu. Nah, saya mengambil kemudian sebuah ilustrasi dari
komiknya Agus Wage ini untuk menunjukkan bahwa jauh sebelum komik underground itu muncul, sesungguhnya yang nama ya embrio komik underground itu sudah ada, terutama istilahnya itu sudah ada gitu. Ini sudah ada, terus kemudian karyanya juga sudah ada, tapi kemudian sebagai sebuah mungkin gerakan dalam tanda petik gerakan besar mungkin itu baru terjadi pada tahun 1995 ya, ketika core komik itu muncul. Nah, ya core komik itu embrio dari apotek komik. Kita akan melihat ini, tadi saya berbincang dalam konteks sosiologis antara yang namanya radikal dan militan gitu ya. Nanti hubungannya dengan apa yang dibahas oleh Mas Eno itu karyanya apa Bambang Toko Wicaksono itu. Kalau kita langsung mau ke masa sekarang, kita bisa melihat bahwa posisi apotek komik sekarang adalah sesungguhnya adalah kelompok yang sudah mapan. Hampir sudah tidak bisa disebut underground lagi gitu. Karena dia sudah mapan dan sudah tidak ada karya yang dia buat gitu, terutama dalam medium kertas. Tapi ini bagi keterangan terutama dari para penggiatnya, ya mereka merasa kertas sudah tidak cukup lagi bisa mewadai keluasan mereka untuk berekspresi, maka mereka mencari sebuah medium yang lebih luas ya, misalnya dapat tembok gitu kan ya. Inilah kemudian proyek moral. Tapi tetap ya spirit yang disebutkan oleh Samuel Indratma ketika ngobrol dengan saya bahwa spirit mereka berkarya gitu kan. Jadi mereka hanya mengambil komik itu sebagai sebuah spirit untuk berseni rupa gitu. Jadi ini ada semacam strategi berkesenian ya, yang diambil oleh kelompok apotek komik. Nah, yang menarik kalau kita tempatkan dalam konteks radikal dan militan itu, ya sekarang mungkin apotek komik bisa disebut sebagai kelompok militan yang sudah mapan, yang sudah tidak mau lagi melakukan oposisi, yang sudah tidak mau lagi mendobrak gitu. Sebagaimana mereka ketika dulu muncul mampu menggusur core komik gitu kan, sekalipun personel yang ada di dalam itu ada juga orang-orang yang sama, tapi kan yaitu mereka mampu menggusur dirinya sendiri itu, mengalihkan dirinya sendiri untuk menjadi sesuatu yang baru. Saya kira ini kan adalah semangat yang paling sangat underground gitu ya. Sebagaimana saya kira kalau kita misalnya membaca komik underground di Amerika yang sangat kita kenal ya, Robert Crumb itu ya, ini ya, setelah menjadi klasik gitu kan, hampir kemudian dia sudah jadi mapan, kemana lagi kemudian daya kritisnya gitu, sebagaimana dulu dia bisa sangat kritis gitu kan, bisa sangat liar dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan mapnya Harvey Bickman setelah habis ditiru gitu kan, itu kehilangan daya kritisnya gitu ya. Tapi seperti kata Mas Eno ya, pada akhirnya kan setiap sejarah harus membuat oposisi, harus sebuah tandingan-tandingan yang harus menggusur yang lama, terus kemudian ya harus memperbaharui yang memudahkan yang muda gitu, karena bagaimanapun kita tidak bisa melarikan diri dari suratan takdir gitu, bahwa kita akan menjadi tua juga, jadi kelompok mapan juga gitu, yang kelak akan dioposisi oleh anak-anak muda sebelumnya, sesudah kita gitu. Ya kelanjutan dari peran apotek komik ini saya kira bisa disebut sebagai sebuah momen yang paling mencengangkan lah dalam dunia komik di Indonesia. Tapi pertama saya kira spirit pemberontakan yang ingin mereka lakukan itu ini orientasinya ke ini ya, ke penerbit komersial gitu. Karena melihat konteks tahun 94, 95 itu kan komik Indonesia memang betul-betul menjadi budak di negerinya sendiri, bahkan tidak dihargai lagi di negerinya sendiri. Nah, situasi ini nampaknya dilihat dengan sangat kritis oleh kelompok apotek komik untuk mengedepankan dirinya sebagai salah satu kelompok oposisi di dalam dunia komik. Dan kita bisa melihat gimana mereka bergerilya gitu kan, dari Solo, Bandung dengan
gaya yang sangat pas-pasan, persis seperti ketika Ars Spiegelman mau bikin Raw gitu kan, dengan logika yang sangat bertentangan dengan kapitalisme. Ya kita patungan, nanti hasilnya pulangnya seberapa kita tanggung rame-rame gitu kan. Sebagaimana juga Robert Crumb harus jualan di pinggiran jalan bersama bininya yang lagi hamil gitu. Nah, situasi-situasi seperti ini bagi saya ya itu rujukannya ke sana gitu. Jadi kita terpaksa merujuk ke sana. Tidak ada kemana kita harus menuju gitu. Sekalipun misalnya suara-suara kritis terhadap misalnya kekuatan penerbit yang sangat ini ya, otoritatif gitu kan, misalnya rese gitu, itu sudah jauh-jauh sebelumnya pada tahun 70-an juga sudah sering disinggung oleh Hasmi salah satunya yang dikutip dengan jelas oleh Marcel Duchamp dalam buku komik Indonesia. Nah, saya kira mungkin perjalanan secara linier ini menjadi semacam ingatan historis ya bagi para komikus underground. Dalam konteks Jogja ya, nanti masalahnya ada perbedaan yang sangat mendasar antara komik underground di Jogja, di Bali, di Bandung, gitu, di Surabaya, di Solo, gitu. Ya. Oke, jadi saya kemudian ingin menarik perbincangan ini dalam skala situ rupa gitu, bahwa setelah kita mengetahui gitu bahwa mereka sebenarnya tidak ingin berkomik gitu, mereka orientasinya itu sebenarnya ingin berseni rupa gitu. Nah, komik dijadikan semacam strategi estetik untuk masuk ke dunia seni rupa. Nah, masalahnya ada apa sebenarnya kan kemudian dengan dunia seni rupa itu? Nah, komik selain jelas sebagai sebuah strategi, ini adalah sebagai sebuah ini juga ya, sebagai sebuah bentuk perlawanan gitu loh terhadap kemapanan seni rupa gitu. Cuman masalahnya ya mungkin kita bisa pahami bahwa pada tahun-tahun 97-an kan contemporary art itu masih juga sesuatu yang asing gitu, sehingga belum terlalu diterima. Kalau sekarang mungkin orang mau gila-gilaan asal di label dengan contemporary itu menjadi sah gitu. Tapi kalau pada tahun-tahun sebelumnya kita berhadapan dengan paradigma seni rupa modern gitu kan, wah ya jangan main-main lah, jangan aneh-aneh gitu, karena itu akan menjadi sebuah permasalahan. Setelah apotek komik menjadi sesuatu yang mapan, ada daging tumbuh gitu. Nah, saya kira daging tumbuh ini adalah sebuah fenomena yang mungkin kesamaannya dengan Raw gitu ya kalau di Amerika. Ya cuman sekali lagi pertanyaan saya gitu terhadap daging tumbuh itu adalah seperti pertanyaan terhadap ini seni rupa kontemporer itu. Jadi ini adalah persoalan sebenarnya sebuah karya komik itu disebut punya nilai art itu apakah itu dihitung atau diukur dari kekuatannya sendiri atau dari bingkainya gitu. Ini perdebatan yang agak menarik sebenarnya kalau ini kita masukkan Derrida misalnya di sini. Ya karena bagi Derrida misalnya dalam truth in painting itu kan lukisan itu ternyata ya indahnya itu ya setelah dibingkai gitu. Ya gitu lah. Nah, saya kira daging tumbuh itu juga begitu fenomenanya. Kita hampir misalnya setelah kita menerima lah bahwa memang kita harus menggusur konvensi-konvensi seni rupa itu, tapi kan kemudian pertanyaannya gitu, bagaimana caranya kita memaknai gitu, apakah ini sebagai sekedar bingkai atau ini adalah sebagai sebuah nilai yang ingin ditawarkan, karena ternyata kalau melihat dari perjalanan yang tabrak menabrak yang oposisi biner itu, nampaknya daging tumbuh tidak melakukan oposisi apa-apa terhadap apotek komik. Nah, cuman saya kira yang menarik bahwa kemudian keberadaan daging tumbuh dibandingkan dengan apotek komik gitu yang hanya melahirkan mungkin 3 karya ya, core komik, terus komik selingkuh dan komik haram. Nah, daging tumbuh selama hampir berapa tahun ini ya, sekitar ada 5
4 tahun itu mampu mengakomodir tidak hanya orang-orang yang takut disebut komikus, tapi juga perupa-perupa yang sudah sangat serius dan terkemuka. Ya kita bisa melihat yang paling intens itu kan ada Agung Kurniawan gitu ya. Belakangan saya melihat ada Mela Jasma juga, komiknya Mela Jasma itu. Gitu. Jadi, nah kalau misalnya perselingkuhan ini terjadi dengan sangat kreatif dan kita bisa menemukan sebuah bingkai yang ini, saya kira kita mungkin bisa secara definitif mempunyai sebuah istilah yang itu ya, tidak sekedar underground gitu, tapi juga di rumah. Saya kira mungkin itu dulu. Yang saya ingat dari Seno tadi adalah bahwa jenis-jenis perlawanan dalam itu atau medan kegiatan itu bisa berubah-ubah. Jadi harapannya mungkin adalah tidak membakukan formnya sendiri, tidak membakukan bentuknya sendiri, melainkan melihat perlawanan-perlawanan itu sendiri gitu. Sementara kalau dari Wahyudin walaupun belum terlalu jelas itu dari ilustrasinya adalah saya tertarik dengan persoalan mana sih yang militan dan mana yang radikal, apa bedanya itu. Saya tadi walaupun waktu ngobrol lagi jelas bagi saya dari Babi, misalnya bahwa yang radikal itu ada kecenderungan untuk dekat dengan kebebasan yang manifestonya sudah diungkap oleh Seno di sini. Sedangkan yang militan itu cenderung memanfaatkan stereotip itu untuk aksinya dan gitu. Kita bisa melihat misalnya Terumbat Rakyat itu justru memakai stereotip karena stereotip dalam arti stereotip untuk melawan sesuatu gitu. Sementara kalau kita ngobrol dengan Islam, kadang-kadang yang terlintas adalah misalnya ya seperti open mind, alchemy, low budget gitu. Jadi menunjukkan juga sebetulnya arah gerak yang dilakukan. Tapi mungkin untuk memulai diskusi sekarang, saya ingin mengundang satu pelakunya sendiri untuk cerita apa sih sebetulnya yang mereka lakukan itu. Jadi saya undang Eko Nugroho untuk lebih dahulu bercerita sekarang. Anda mau ambil beberapa menit? Pada awalnya Daging Tubuh adalah sesuatu atau galeri ataupun karya seni yang difotokopi, gitu aja. Jadi segala sesuatu yang difotokopi, dan itu konsep dari Daging Tubuh. Tapi belakangan ini berkembang dari teman-teman para teman komik atau teman-teman lainnya mengatakan bahwa itu adalah komik, dan masyarakat yang membeli Daging Tubuh pun itu adalah komik karena di situ ada bahasa tulisan dan bahasa gambar. Secara simpelnya seperti itu. Jadi dan saya gembira sekali itu dikatakan komik juga nggak masalah. Belakangan juga dikatakan itu sastra gambar, dan itu bukan masalah lagi juga buat saya. Dan dikatakan lagi itu sampah, ya memang sampah. Karena di situ ada banyak sesuatu yang mereka bereksplorasi dalam mesin fotokopi sebenarnya. Mereka main-main dengan mesin fotokopi, mereka istilahnya kalau dalam dunia musik mosing dengan mesin fotokopi, dan itu saya bebaskan. Jadi saya ingin membuka ini sih, Jogja sebagai kota gudeg bukan hanya itu, tapi Jogja sebagai kota fotokopi. Nah, di Jogja sendiri ada kelebihan mesin fotokopi. Jadi sebenarnya kalau kita cermati di Jogja itu fotokopi dengan gambar itu lebih mudah dan lebih murah dibandingkan di kota-kota lain, dan bendelanya pun lebih bagus. Lihat aja Daging Tubuh itu bendelanya tukang fotokopi itu. Pokoknya yang saya lakukan adalah saya di sini tugas saya adalah melayout dari karya dari teman-teman yang dikirim. Terus nanti saya selalu bikin kerja cover saya sendiri dibantu teman-teman teknisnya. Jadi saya punya konsep kerja covernya. Terus nanti teman-teman saya dibantu banyak teman setiap edisi. Tapi sayangnya tidak tetap. Jadi edisi sekian saya berkaitan dengan teman ini, berikutnya dia capek nggak mau, saya teman lainnya lagi. Jadi tetap ada produksi, tapi tidak ada orang yang mau tetap untuk dan itu. Jadi bahkan saya merayu untuk beberapa teman untuk jadi sales, tapi dengan iming-iming misalnya ada bonus seperti itu, tapi itu bukan masalah. Yang jelas Daging Tubuh sampai sekarang boleh dibaca dan boleh digandakan sendiri dan dihalalkan untuk dibaca. Dan saya mengundang semuanya yang hadir di sini, siapapun itu, saya tidak memandang Anda bisa melukis atau menggambar, tapi
Saya harap Anda bisa fotokopi sesuatu dan kirim ke saya. Dan nanti di bulan Desember Daging Tubuh bikin Daging Tubuh Award, yaitu adalah kompetisi nasional karya fotokopian, dan itu nanti posternya sudah dikirim ke penjuru Indonesia. Itu nanti teknisnya adalah Anda mengirim fotokopian ke saya dengan jumlah halaman 12 halaman. Sudah ditulis seperti buku, dan itu harus fotokopi. Jika Anda mengirim karya asli, Anda dianggap gugur. Dan nanti hadiahnya Anda dapat ya macam-macam hadiah dari Daging Tubuh, dan nanti akan ada acara seperti MTV Award. Jadi tunggu aja di Jogja. Itu hal mainnya. Jadi dan pesan dari kami jangan banyak merokok, itu aja. Makasih. Apa sih pentingnya menjadi seni? Dia anak isi gitu, walaupun ternyata lebih suka dengan fotokopi atau komik. Apa sih pentingnya seni? Apa harus justru malah harus jadi seni? Kalau kita ingat cemilan dari atau ingatan dari Seno tadi, menjadi seni atau justru untuk menjauhi seni? Saya belajar di ISI juga dan lukis, dan kita tahu lukis sangat eksplisit sekali dengan gambar karena seniman hanya berproduksi sekali aja. Nah, saya ingin membuka diri saya sendiri, kenapa lukisan saya nggak saya fotokopi, saya bagikan gitu. Jadi ketika saya hanya bisa membuat satu lukisan, tapi itu penggandaannya dengan teman saya mesin fotokopi itu bisa buat orang lain. Mereka mau gambar saya kasih, tapi pakai bahasa mesin fotokopi. Dan saya rasa mesin fotokopi sebenarnya tidak hanya diposisikan sebagai tukang menggandakan, tapi mereka bisa diajak bermain, bisa bikin karya juga. Sifatnya adalah seperti grafis seni. Jadi ketika kita bikin karya, kita bisa nyetak berapa kali dengan mesin fotokopi. Jadi saya juga pengen membuka rasa buat seniman yang biasanya bikin karya limited edition. Jadi mohon untuk bisa difotokopi dan bagikan ke orang lain, berbahagia dengan orang lain. Ya itulah tadi Bro. Sekarang kita langsung 3 penanya dulu mungkin, atau penanggap, tidak harus bertanya. Silakan. Saya juga ingin, tapi saya kira saya ingin tahu persis dari apa yang sudah digagas oleh Udin, terutama persoalan yang pertama perlawanan. Sebetulnya lebih pada persoalan apa yang dilawan di sini. Saya belum mendapatkan penjelasan yang begitu eksploratif tentang perlawanan seperti yang digambarkan dalam makalahnya. Apakah sebetulnya yang dilawan itu perlawanan itu dalam persoalan substansi yang substansial atau persoalan distribusi? Kalau pada persoalan substansial, saya kira ini yang juga perlu mungkin bisa diperbandingkan dengan bentuk-bentuk komik-komik yang lain. Meskipun lalu kita akan mendebatkan persoalan yang dibahas di sini adalah komik rupa, dalam persepsi rupa itu seni rupa yang high art atau sebetulnya komik yang lain. Dan sebetulnya juga ini nanti berlipat-lipat pada persoalan komik lalu dijadikan sebagai sebuah karya yang low art. Padahal dalam konsep seni rupa kontemporer, persoalan seperti itu sudah dinisbikan, sudah sangat dihantam habis-habisan batasan-batasan seperti itu. Jadi tema ini kemudian mengkomikkan seni rupa dan mengenerikkan komik. Itu kan persoalan yang lalu berlipat-lipat dalam persoalan hierarkinya. Ada hierarki yang cukup tegas antara seni rupa dan komik. Nah, saya kembali ke soal dugaan-dugaan yang memungkinkan sebetulnya ada bahan pembanding lain. Umpamanya beberapa tahun yang lalu, saya pikir mulai 90-an sampai mungkin sekarang, saya nggak tahu persis perkembangannya. Apapun kualitasnya, apapun kemudian follow up-nya. Departemen Pendidikan dan Budaya waktu itu juga mengadakan lomba komik tahunan yang kebetulan dimenangi terus pada tingkat mahasiswa kalau nggak salah itu oleh anak-anak Jogja terus. Hampir malah pada hanya orang-orang tertentu, yang terutama adalah Ismail, Muhammad Faisal Ismail itu sampai tahun ini juara 1, tahun berikutnya adalah dia juara 1 lagi, dan berikutnya juara 1 tapi hanya sebagai sketcher, tapi dia inkernya orang lain gitu. Tapi itu secara substansial saya kira sudah mulai mencoba untuk membuat satu bentuk perlawanan dari komik yang mainstream yang ada di pasar komik, katakanlah komik Indonesia.
saya nggak tahu persis apakah itu juga lalu bisa disebut sebagai sebuah komik perlawanan dari sisi substansial, kemudian sisi yang lain, namanya bentuk penggarapan yang masih mencoba menyelesaikan spirit idealisme, beda dengan komik-komik pasar yang ada. Saya kira cukup kuat di situ. Dan saya nggak tahu persis bagaimana karya-karya komik semacam itu kemudian diposisikan dalam konteks pembicaraan macam ini. Karena saya kira juga kemudian ada disebutkan Budi tadi, ada sebuah gerakan komik yang komik underground yang dimotori oleh Apotek Komik atau lewat karya Core Komik atau apa tahun 95. Ini juga lalu apakah betul itu sebagai sebuah gerakan? Lalu bagaimana sebuah gerakan itu punya input, punya imbas pada pasca gerakan itu? Karena saya kira itu barangkali bukan, menurut saya, pada hemat saya, itu bukan sebagai sebuah gerakan, itu hanya eksponen kecil yang mencoba secara bergerilya untuk melakukan aktivitas berkomik, itu saja. Karena banyak komunitas lain yang juga mencoba untuk membuat komik, apalagi kalau dalam konteks geografis, mungkin di Jakarta, di Surabaya atau yang lain, barangkali juga ada yang melakukan seperti itu, meskipun tidak dibaca secara atau dalam konstruksi yang barangkali Budi membacanya dalam konstruksi yang begitu heroik gitu ya. Saya kira itu juga konstruksi heroisasi yang cukup bahaya juga dalam upaya untuk membuat konstruksi sejarah tentang komik. Saya kira itu. Apa yang disebut dengan perlawanan, atau perlawanan dalam gambar atau mengkritik dengan gambar gitu, itu kalau diturunkan dalam konteks kelompok, dalam konteks gerakan, kita bisa membacanya dalam dua wilayah itu. Jadi kalau pinjam bahasanya Peter Berger dalam Freedom Author itu kan ada yang disebut dengan form of action dan form of perception gitu. Jadi saya kira kalau kita mau ambil contoh kasus seperti komik dengan komik selingkuh atau komik haramnya, mereka melakukan perlawanan dalam dua wilayah ini dari segi persepsi mereka itu terhadap persepsi umum masyarakat terhadap misalnya gini, militerisme. Pada tahun 97 jangan coba-coba untuk mengkritik militer kalau nggak mau diciduk dari kos-kosan. Terus misalnya di komik haram itu, di situ Anda bisa lihat ada cara bercinta ala blue film gitu. Nah, jangan coba-coba. Iwan bisa ingat. Iwan, kamu yang bikin tuh ya? Iya itu. Orang mungging-mungging di atas kursi itu kan. Jangan coba-coba bicara soal gitu pada tahun-tahun sekian. Nah, saya kira itu sebuah bentuk ini ya, perlawanan persepsi itu terhadap nilai yang ini dominan gitu. Bahkan saya sempat kaget ketika waktu ngobrol dengan Faruk gitu, waktu dia tanya tes saya sejauh mana gitu. Saya bilang ya itulah masih ada banyak persoalan. Dia pengen lihat gitu salah satu karya dari komik underground gitu. Saya perlihatkan komik haram gitu. Dia terkejut gitu. Dia bilang, wah ini komik tidak main-main yang begini ini katanya. Saya bilang, oh, mereka logikanya bermain-main ini Pak gitu. Gitu kan. Nah, saya kira itu kan sudah ada sana. Jadi seorang kepala pusat studi kebudayaan Universitas Gadjah Mada masih kaget melihat orang gaul soalnya. Iya. Kalau satu lagi tentang distribusi itu. Nah, saya kira gini, ya perlawanan distribusi itu saya kira belum bisa disebut perlawanan karena jalur distribusi masih tetap dikuasai oleh penerbit-penerbit besar kan. Tapi saya ingin mengatakan pada soal bentuk. Nah, saya lihat bentuk-bentuk komik itu betul-betul mensubversi konvensi komik gitu kan. Yang namanya panel itu nggak penting gitu. Kita lihat di Daging Dumbu itu ada itu komik Jamil Jasma itu. Kita kalau misalnya pakai cara pandang konvensional bahwa komik itu adalah cerita bergambar gitu kan yang memancing kelucuan, terus ada panelnya gitu kan. Atau pakai punyanya McCloud lah paling sederhana itu kan, gambar yang terjuxtaposisi gitu. Sudah nggak nyambung lagi pemahaman itu, pengertian itu untuk membaca komik underground. Jadi saya kira dengan melihat dua
dua hal ini saya yakin gitu bahwa yang namanya perlawanan itu ada. Ya, melawan atau tidak sebetulnya tergantung bagaimana kita membingkainya. Ya kan? Tadi dikatakan oleh Pak Judin mengenai substansi atau bingkainya seni itu. Ya, bingkainya siapa yang beri nama seni itu, gitu kan? Kenapa dia begitu kuasa memberi nama seni itu? Artinya memang kita itu berbincang dalam masih sebetulnya dalam wacana modernitas gitu. Apa-apa harus dijelaskan, apa-apa harus argumentatif dan meyakinkan, gitu kan? Kalau tidak meyakinkan, kita nggak mendengar dia, tai kucing aja gitu. Padahal semuanya tai kucing, termasuk seni, gitu, ya kan? Mas Ayudin mengalami lah bagaimana dia punya ide dan karena itu kita ilmiah, tanda kutip, gitu kan? Tidak dianggap atau bukan seni, tidak dianggap. Selama tidak ada firman Tuhan tentang ilmiah dan seni, ya setiap orang masih bisa memperjuangkan istilah itu. Tadi berkali-kali disebut mengenai nama apa yang pas. Nah, saya kira ini menunjukkan adanya pertarungan ideologi yang sebetulnya. Ini namanya apa? Nah, proses penamaan itu kan suatu proses legitimasi ya. Ketika sesiapapun yang mampu memberi nama dengan argumentasi tertentu, maka penamaan dia lah yang sahih. Penamaan dia lah yang sahih dan seterusnya. Tapi orientasi pada kesahihan ini, pada legitimasi ini kan terus-menerus juga dibongkar. Tapi membongkar lagi-lagi harus menggunakan ya, bahasa pemegang kepakaran itu sendiri, ya, ini bahasa yang jelas. Jadi memang saya kira kita tidak pernah bisa melepaskan diri dari apa yang sudah ada sebelumnya. Seperti postmodernisme itu mau tidak mau bersandarkan modernisme, gitu. Pembaharuan bersandarkan pada tradisi dan seterusnya. Seperti postkolonialisme, kalau nggak ada kolonialisme, mana ada postkolonialisme. Jadi bagaimana kalau kita tidak mengulangi lagi obsesi-obsesi untuk memapakankan atau melegitimasi segala sesuatu, tapi menyerahkannya pada satu perbincangan yang barangkali tanpa henti. Kasus komik ini sudah lama, semenjak dia masih sangat konvensional, itu terus menerus tidak pernah sahih sebagai komik atau seni rupa atau sastra. Terus itu terjadi sampai sekarang juga masih. Ini komik, ganti orangnya aja. Dari zaman Yan Mintaraga, dari sebelumnya, dari abad 19, terus menerus jadi arena tarik menarik. Artinya perlawanan terhadap sesuatu, gitu kan? Atau usaha menguasai sesuatu selalu ada. Agaknya begitulah kebudayaan itu membimbing. Jadi saya kira ini sekedar catatan gitu, bahwa kalau kita berbincang ini, ya itu cuma ngisi waktu aja, gitu kan? Ngisi waktu aja. Itu semuanya tai kucing, semuanya omong kosong, semuanya hanya konstruksi, gitu loh. Hanya konstruksi. Saya kira bagus sekali yang kau tadi bilang ya. Ya sekarang ini ada yang disebut hak cipta. Hak cipta dimuliakan, gitu kan? Kalau mau menghargai karya seseorang atau keberadaan seseorang, hargailah hak ciptanya, gitu. Tapi ini dia menolak sama sekali. Silahkan fotokopi, semuanya harus fotokopi. Itu milik semua orang, gitu kan? Memang itu pertanyaan besar kan? Bagaimana kita mengakui sesuatu sebagai milik kita, gitu kan? Sedangkan kita ini kan satu teks yang plural katanya. Kita ini tidak asli, tidak pernah genuine gitu loh. Menurut Abdul Hadi WM, yang paling asli ya cuma Adam, katanya gitu kan. Tapi sedangkan Adam pun meniru citra Tuhan, gitu kan. Sifat-sifat Tuhan, dan mana lagi yang asli, gitu kan? Kecuali Tuhan sendiri. Tapi masih dibawa-bawa dalam soal ini. Gitu. Jadi itu. Jadi kita ya marilah kita berdiskusi gitu. Tapi ketahuilah, marilah kita sport otak, gitu kan? Sport otak. Kita belajar semua teori, kita ungkapkan, kita main-mainkan semua itu. Gitu. Tapi yang penting kan tetap dinamika kebudayaan kalau dari kehidupan itu sendiri. Ya, saya ingin udah lagi silakan dari siapa yang mau. Masalah komik itu menarik karena itu cerita.
ya kan? Dan cerita itu yang tampil itu pasti cerita sebuah konflik. Cerita-cerita konflik yang terjadi di masyarakat. Semua cerita bahkan di panggung, di film apa aja, di situ selalu tokoh yang baik itu menang. Ya, tokoh yang baik itu selalu menang, selalu biar kapan menang. Tapi realita itu orang jahat itu yang selalu menang. Ini gimana? Benar apa enggak? Kalau sekarang itu dirubah buat komik, tapi penjahatnya yang menang semua, itu selalu menang. Gimana? Nyatanya kan gitu. Orang yang jahat itu lebih banyak menang. Yang benar-benar itu banyak kalahnya. Ya loh. Apa itu? Dari sejarah, misalnya maaf ya, sejarah nabi-nabi itu juga banyaknya kalah. Ya, itu jadi panutan. Orang-orang yang benar, jalannya benar, kalah. Ya toh, lagi sekarang bagaimana memberikan spirit pada orang yang benar ini nanti kalau dalam realitanya menang gitu loh. Terima kasih. Ya, saya undang tujuh nih, Bapak Tukai, Bapak Tukai. Dan Bu Besi itu disebut terakhir pernah ngomong dengan Ini dosen muda berbakat. dan dia dosen juga. Bandung Bang, Bandung. Dari kampus di Ayo. Ya, saya ke tempat lain dulu, tapi saya tetap akan tempat usaha perbankan. Wah, brutal. Ya, silakan yang lain mungkin. Ya, saya undang Bu Danul Puri. Dia sebagai penerbit yang mengaku buku juga Pak sebelumnya. Silakan. Beberapa waktu yang lalu di galeri seperti saya sebagai penerbit tentang pernah ada rembukan dengan dia. Saya tertarik sekali untuk memasalkan komik-komik daging tumbuh ini. Saya kepengen teman-teman di daging tumbuh yang sering membuat karya-karya di situ untuk membuat sebuah komik, terserah mereka seperti apa, untuk kemudian kita bisa samakan, terbitkan dan bisa saya pasarkan secara nasional. Saya kepengen ini di launching September ya. Tetapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Mungkin apakah karena tadi disebutkan dalam makalah Udin underground atau indie ini menolak pemasaran, ideologinya adalah serap dan sebagainya, sehingga ketika ada maksud-maksud tertentu dari penerbit, saya nggak tahu apakah saya komersial atau tidak, tetapi apakah kata massal itu bisa disebut sebagai komersial, atau barangkali kalau ini hanya difotokopi dalam jumlah yang sedikit, terus kemudian hanya dibaca oleh orang yang sedikit, kalau ini dianggap sebagai satu perlawanan terhadap yang dominan, apakah tidak akan lebih efisien kalau ini dimassalkan sehingga gagasan-gagasan ini bisa, ya kalau gagasan ini adalah pasukan, maka kalau distribusinya bisa lebih luas dan pasukannya lebih banyak sehingga perlawanannya akan dimungkinkan lebih menang. Saya minta tanggapan kepada yang di sini dan yang di luar. Tanggapan dari Seno dan lain-lain. Silakan Eko. Rembukan kita itu tetap jadi Mas, tetap. Cuma kendalanya seperti ini. Itu bagian apa ya? Itu project yang saya bikin. Nanti saya akan menentukan siapa aja yang akan terlibat. Jadi memang kesulitannya adalah person-person yang akan terlibat di situ. Jadi untuk ngumpulin data. Tapi yang jelas itu akan terwujud dan saya senang sekali ada apa ya, wadah. Tapi itu bukan atas nama daging tubuh. Tapi cuma saya mungkin seperti ini aromanya yang akan saya berikan ketika saya mengurusi daging tubuh akan seperti sama. Tapi ini proyek yang akan saya bikin dengan Mas Budan adalah ada surat tertentu yang akan di list diberikan kepada siapa yang terlibat dan otomatis saya koki yang akan menunjuk yang akan terlibat di proyek itu, dan nanti itu jelas buku untuk diterbitkan dan distribusi secara nasional karena memang kita akan menjadi ada keterbatasan tertentu untuk skala nasional karena kriteria-kriteria tertentu untuk apa yang akan ada di dalamnya memang agak sedikit kurang bebas, itu aja kan kendalanya. Jadi teman-teman yang terlibat agak sedikit kurang bebas, agak sedikit kacau karena Mas Wildan memberi semacam warning untuk ini buku untuk dibaca seluruh nasional dan tidak menutup kemungkinan adalah tua dan muda
Muslim dan non Muslim juga dan juga ini mempertaruhkan penerbitnya Mas Bentang. Jadi Mas Huda, jadi saya agak tapi itu tetap jalan dan sudah 50% ada beberapa naskah, cuma maaf sekali agak molor. Jadi nanti kalau sudah fix saya sowan. Jadi ya jelas ini mulai kapan, jadi nanti saya tidak membuka untuk semuanya untuk bisa memberikan contoh gambaran, tidak, tapi saya hunting sendiri itu aja. Makasih. Yang di kita perlawanan itu ya perlawanan yang kedua gitu. Tapi ini kan posko. Silakan Pak Yunus. Apa ya Mas Eno, karena Mas Eno pernah nanti Mas Eno begini bukan meluruskan ya. Cuman saya ingat Mas Eno pernah menjelaskan soal logika pasar dan apa logika ya soal penerbitan itu ribut-ribut soal penerbitan ulang yang salah Ramayana dan Mahabharata itu gitu ya. Cuman saya mau ngomong soal begini aja. Saya cerita ingat apa ya, kalau segini setahu saya gini, ya persoalan kenapa banyak komikus underground yang sepertinya alergi untuk ketemu dengan penerbit besar itu karena ditakutkan gitu kan, kebebasan mereka terampas gitu. Karena dalam bayangan mereka penerbit besar itu adalah penerbit yang otoriter gitu, yang suka campur tangan gitu. Tapi kalau misalnya ada penerbit yang tulus ikhlas seperti Mas Muda dan Bentang, kan kenapa harus begini? Cuman saya kira kan kemudian itu nanti akan berimplikasi juga pada pemahaman orang gitu. Kita tidak tahu reaksinya seperti apa, sebab seperti misalnya kasus Raul ketika mau diterbitkan oleh Penguin Books gitu kan, itu yang ribut itu pembacanya, bukan Art Spiegelman atau Francois Molly itu. Jadi dianggap Art Spiegelman dan Francois Molly itu sudah menjilat kembali budak mereka. Kita mengatakan bahwa Raul itu adalah ya kerjaan seperti yang persis dikatakan oleh Molly, ya main-main, kita tidak mengejar laba gitu. Ya apapun yang terjadi ya terjadilah kan gitu. Tapi ya kita tidak tahu ya, karena Raul kan diterbitkan 1 tahun 10 kali, jadi ya itu kemungkinan yang bisa membedakan lah gitu situasi yang terjadi di sana. Tapi saya tidak tahu perkembangan sampai yang paling baru di mana ketika diterbitkan oleh Penguin Books. Cuman pertimbangan Art Spiegelman dan Franco Molly itu bahwa dengan diterbitkannya dalam bentuk buku ya tadi bisa lebih massal, lebih banyak gitu, terus kemudian kontributornya menjadi bisa lebih beragam, juga lebih tebal akhirnya kan gitu. Nah catatannya kita kan kemudian akhirnya harus membuat cara kritik terhadap diri sendiri juga gitu. Sama seperti ketika Robert Crumb masuk ke industri gitu kan gitu. Apalagi sekarang sudah menjadi klasik gitu ya, sudah seperti barang antik gitu kan gitu. Nah, saya ingat ketika ya Robert Crumb itu ya jualan di kereta itu hanya ya sekitar berapa ya? Tidak hanya ya, ukuran sana sedikit kan, yang namanya 1000-2000 eksemplar itu. Gitu. Tapi kenapa kemudian dalam konteks gerakan underground, terutama gerakan pemberontakan anak muda di Amerika, Robert Crumb itu sama sejajar dengan seperti A.B. Hoffman gitu ya, Alan Watts itu dikenang sama legendarisnya. Itu karena ini yang mereka kenang itu adalah gerillianya yang dibawa-bawa, tapi setelah dia tua ya kenangan itu kemudian berganti dengan kenangan yang lain. Ya, ini mungkin persoalan antara ingatan dan lupa. Bergeser, jadi kesejarahan komik-komik dijual dalam komunitas yang sangat beroposisi dengan komik-komik yang dijual di toko, kemudian mencoba bekerja sama dengan dimasarkan, bukan berarti harus dibatasi ya. Akan lebih menarik kalau komik-komik yang katanya underground ini selama ini saya perhatikan sebenarnya hanya tumbuh dari komunitas kesenian dan komunitas kesenian. Akan lebih menarik kalau memang itu dimasarkan, tapi tetap dengan gaya mereka yang aslinya itu keluar dari komunitas kesenian. Karena bagaimanapun underground tidak berarti harus eksklusif.
lebih cenderung saya lihat underground dan kelas menengah, akademis, seni rupa dan lingkarannya gitu loh. Kalau diperhatikan dia paling banter, nanti ya sastra, UGM atau filsafat atau teman-temannya di Atma Jaya atau dropout sekolah gitu. Kalau bisa lebih keluar dari itu akan lebih menarik. Tapi bukan berarti kemudian diterbitkan secara massal, ada pajaknya, ada izinnya, kemudian itu dimodifikasi dan diseleksi oleh kokinya, kemudian menjadi komik yang berubah. Itu sudah level masalah, saya pikir. Ya saya mau menyampaikan itu saja, karena kesejarahnya akan berubah. Beredar di antara dari kita ke kita kayak gitu, dan dia menganjurkan atau melihat bahwa lebih baik keluar. Tapi kemudian kalau mau keluar, tentu mediumnya, gampangannya di situnya itu seperti apa? Saya kira sektor apapun sulit melepaskan dirinya dari faktor ini, melawan tidak melawan. Artinya selama kita masih setuju uang itu penting, gitu kan? Minimal bukan secara spiritual, tapi secara teknis praktis perlu ada uang, maka motivasi ini akan menentukan berbagai bentuk konstelasi budaya. Misalnya komik underground itu nggak cuma, kalau sementara juga ini ya, itu bukan hanya apotek komik, komik atau itu, ada juga karpet biru, zenit dan lain-lain yang buat saya lebih ajaib ya. Karena ini hanya seperti orang tidak bagian pasar. Kenapa begitu? Tidak ada perlawanan sama sekali di situ, ya kan? Yang ada itu satu penerimaan hegemoni, terutama komik Jepang. Jadi ini sepertinya yang laku itu, gitu kan? Saya juga mau laku, gitu. Tapi karena belum bisa masuk ke track itu, ya saya bikin fotokopi aja. Tapi sebagai satu gerakan bisnis juga suatu perlawanan. Punya komunitas sendiri, komunitas itu berkembang. Bahkan di Jakarta itu ada kursus menggambar komik Jepang, ya. Jadi ini satu perlawanan dari segi lain, ya. Secara ideologis barangkali dia tidak menolak apa-apa, tapi dia melawan PDK, melawan kopertis, gitu kan. Dan coba Anda bayangkan, gitu. Bahkan nama mereka sendiri itu bisa diubah jadi mirip Jepang. Itu saya kira tahu semua. Ternyata orang Indonesia, ini nama Jepang. Dan ini tingkatnya bukan sekedar amatir atau hobi, sudah tingkat bikin buku how to draw manga itu, gitu loh. Jadi sudah canggih, gitu kan. Kalau how to draw komik underground kan belum ada, karena nggak usah belajar apa-apa. Coret-coret jadi. Nah ini saya main-main. Nah, jadi ada satu faktor ekonomi yang kita pertimbangkan juga, dan jangan menyisihkan hal itu, gitu ya. Jangan menyisihkan hal itu. Seperti saya barusan ada diskusi komik di Jakarta itu, yang antara lain menyinggung mengenai komik-komik Mizan, komik-komik dengan misi Islam gitu, yang ditolak mentah-mentah oleh para komikus, gitu kan, bahwa itu bukan komik Indonesia, itu komik Arab, gitu kan. Kenapa? Semua perempuan pakai jilbab, gitu kan. Jadi dia tidak mengakui itu ada. Bahkan saya bilang satu-satunya yang bisa berkompetisi dengan komik Jepang, komik-komik ajaran Islam ini, gitu, punya komunitas makin luas, terbit terus, gitu kan. Itu juga komik lah, kalau bukan apa namanya. Dan itu juga perlawanan, gitu loh. Nah, jadi konflik ini tidak tidak biner, ya, gitu loh, campur aduk. Gitu. Jadi saya kira saya ingin menunjukkan aja hal itu, bahwa tidak sesederhana yang kita pikir. Dan juga sekali lagi nanti faktor ini uang ini itu akan menentukan, gitu, siapa yang mapan, siapa yang tidak, dan seterusnya. Karena dia tidak menolak, komik itu tidak akan menolak uang, gitu. Jadi kadang-kadang perlawanan kadang-kadang suatu alasan saja, gitu ya, suatu alasan saja untuk mencari pasar baru. Ya, seperti dalam kasus Hollywood, gitu kan, itu kan Miramax tadinya dianggap independen, gitu kan.
Tapi sebetulnya dia tidak lebih kurang adalah suatu gurita kecil. Sama jaringannya juga sampai Asia, dahsyat gitu. Dia gurita kecil aja. Polanya, tekniknya meyakinkan orang sebanyak-banyaknya. Itu kan semangat kapitalisme. Jadi barangkali yang betul-betul melawan itu ya yang nggak ngapa-ngapain aja gitu ya. Yang diam duduk aja gitu, alias orang gila gitu. Karena bahkan menolak apapun. Ya menarik. Bang Tuku sudah siap ngomong belum nih? Tuh di belakang itu. Nama Dargombes itu kayak nama Jepang nggak ya? Bukan, itu sebenarnya nama Jawa. Aslinya adalah Daryono. Panjangnya sih Daryono. Jadi Dargombes. Tapi saya karena datang telat dengan Pak Hidin untuk ngomong sekarang apotek komik mandek dan nggak bikin komik lagi. Tapi ya kalau mau promosi sebenarnya itu lagi dirancang karena kita lagi sibuk dengan proyek mural sebenarnya tahun-tahun ini. Setelah inilah nanti Pak Hidin ikut karena ya saya pikir biar nggak nulis saja dan kalau penelitian kan berjarak gitu loh Pak Hidin harus melebur saya pikir kan. Katanya Mas Eno gampang bikin komik kan gitu. Jadi sekelas Wahyudin yang sudah hafal kitab-kitab baik kitab-kitab komik mau kitab non komik itu lebih gampang saya bikin komik. Terus apa lagi ya? Pasar. Kalau pasar saya memang maklar, saya kurang di mana ya toko. Itu tadi karena ada juga dosen seni rupa. Ada dosen seni rupa, terus jadi mahasiswa. Dan mahasiswa seni rupa pasca sarjana. Mungkin itu tadi soal kalau komik diambil alih dan dipakai oleh seniman itu artinya apa itu? Nggak ada apa-apa. Artinya ya kenapa harus dilarang? ya. Artinya memuliakan komik menjadi kesenian atau malah justru memperosotkan Nggak ada yang sesuatu yang lain gitu. Nggak ada yang saling mencegah. Jadi kalau itu esensinya mungkin lebih ke kalau komik lebih komunikatif mungkin. Gimana supaya seni rupa itu tidak, kalau abstrak itu kan bingung apa sih artinya itu lebih komunikatif. Jadi kalau apa namanya orang yang beli itu ya paling ini ceritanya ini paling gampang gitu. Jadi dia juga bisa cerita ke orang lain kalau misalnya dia mau jual lagi, biasanya kan gitu kan. Kolektor itu kan gitu. Jadi kalau mau ceritanya abstrak, wah ini kayak poster ini kan, wah ini gini. Dia kan punya bayangan sendiri terus ceritanya apa? Enggak jadi beli ah. Tapi yang kedua memang sebenarnya kayak di omongan Wahyudin tadi tentang apa namanya spirit komik itu memang kemudian ya itu bukan dari sekarang artinya memang dari dulu udah hobi banget sebenarnya kita tuh hobiis hobi aja dan ya jadi kalau kemudian memang sampai sekarang terus ya emang berdasar senang dulu bukan karena apa nggak ngomongin pasar nggak ngomongin apa sebenarnya Mas Butuh. Jadi kalau ngomongin pasar saya lebih senang ngomongin saya sebagai maklar itu lebih jelas. Saya jualan gula Jawa ini. Itu aja lah. Makasih buat Mas Ena yang udah nulis tentang saya dan komik saya. Saya kasih hadiah gula Jawa. Isi setting. Tapi judulnya menarik. Kabeh seneng gula Jawa. Yang lain mungkin ya, silakan. Saya Yeri Peteng, Yeri Padang. Menarik tadi tapi udah sambil sebelum Udin lagi cerita tadi saya udah catat semua. Ternyata apa yang saya catat ternyata sudah diungkapkan semua gitu. Bahwa cara bermain-main itu teman-teman ternyata ya benar-benar bermain dan ketika dia sudah memperoleh suatu
ketika Eko mengatakan tadi dia udah kerja sama dengan Bentang, saya tidak tahu dia sampai gimana lagi bermain gitu. Apa dia masih bisa keluar halaman atau masih tetap dalam rumah. Jadi ya, saya teringat dengan daging tumbuh yang memfotokopi komiknya. Saya juga kecil dulu pernah, tapi di toko saya yang kecil memiliki mesin fotokopi, dan saya suka menggambar He-Man, Lion Man, dan yang lainnya. Dan ketika saya menggambar, saya memfotokopinya dan saya taruh di situ. Anak-anak SD yang datang tertarik dengan gambar itu dan mereka membeli Rp50 satu lembar. Dan itu saya cetak terus gitu, saya mengatakan Anda atau adik-adik ini aja, warnain sendiri gitu. Nah, itu ternyata sekarang sudah ada gitu. Mengenai pasar tadi, saya tertarik dengan teman saya yang telah diterbitkan komiknya mungkin udah 3 seri dari Gramedia, dan ketika launching pertama Seno sendiri nggak hadir waktu itu. Ala Kesam, tomat dengan 2 warna kalau nggak salah, dan katanya Seno waktu itu nggak hadir. Saya mengatakan Seno itu nggak setuju dengan Gramedia, dia lebih senangnya dengan Kalung Pers. Itu mungkin apakah dari ini saya menanyakan ke Seno, apa ada penolakan dari Gramedia atau mainstream, atau kalau kita katakan penerbit yang benar-benar mapan gitu, dan sampai kapan itu penolakan itu? Makasih. Itu cuma soal teknis saja. Saya bilang nggak bisa, kira bilang bisa. Jadi dia tulis nama saya di poster, ya tapi saya kan nggak bisa datang. Nah itu penafsiran banyak memang dalam hal acara itu. Tapi setelah melihat komiknya gitu ya, saya memang prihatin. Meskipun keprihatinan saya mungkin keprihatinan orang romantik aja gitu ya. Artinya itu sangat mirip komik Jepang ya, produksi mereka itu, tekniknya itu salah satu ya, salah satu. Itu artinya ya biasanya dikatakan bahwa kalau kita sudah mandiri ekonomi, kita bisa menentukan apa saja yang kita mau, gitu kan? Tapi dalam hal Gramedia, gitu kan, penerbit terbesar dari sebuah koran terbesar, sama saja, gitu. Dia tetap berpikir sebagai orang yang mencoba mengambil pasar Jepang ini, gitu. Yang menggambar aja orang Indonesia. Jadi, barangkali pikiran saya salah, itu pikiran romantik, gitu ya. Barangkali ada apa? Apa salahnya gitu? Karena apa? Mereka juga tidak terpaksa gitu loh mengerjakan hal itu, bebas. Dan siapa tahu juga seperti juga orang Jepang itu dengan semangat sangat tinggi mencintai dan meniru semua hal yang berbau Amerika, gitu kan? Yang telah menakutkan mereka, gitu kan? Seluruh ilmunya diambil sehingga mereka berjaya lebih kapitalis dari kapitalis. Gitu. Ya, barangkali memang kita tidak bisa melihat konflik-konflik ini secara tadi ada hero anti hero segala macam gitu. Ya. Yang ada hanya suatu rebutan pasar aja, lagi-lagi motivasi ekonomi. Gitu. Tidak lagi benar salah, tidak lagi jahat baik. Gitu. Yang ada hanya survival aja. Jadi saya kira saya pengen memecahkan gitu, konstruksi yang depan ini. Gitu. Ya semuanya hanya survival saja. Gramedia itu perusahaan besar gitu kan, tapi dia dihantui oleh perasaan takut bangkrut gitu kan. Jadi ya seperti sudah kalah terus gitu. Jadi dia berjuang terus nggak bisa habis. Gitu. Jadi nggak ada masalah yang ideologis kan. Ya saya ingin ini yang lain mungkin mau bicara. Tadi banyak ya rujukan ke artikelnya ke Amerika malah diceritakan. Yang lain? Bulan? Belum? Oh belum. Nanti sebentar lagi saya proposal juga. Ya kita sudah dekat dengan jam 12 boleh, tapi satu penanya atau satu penanggap lagi. Mahasiswa Washington itu? Komik kalau Wahidin bilang komik seni rupa itu muncul juga sebenarnya saya pikir sosialisasi seni rupa melalui komik seperti yang ditulis Irwan juga pernah bilang
mencuri komik sebenarnya. Orang-orang seni rupa itu mencuri komik untuk kemudian mensosialisasikan seni rupanya. Cuman yang jadi masalah adalah pembaca itu banyak yang nggak suka dengan komik itu, dengan komik seni rupa. Jadi ketika itu mau disosialisasikan, ternyata itu juga ditolak karena orang nggak ngerti dan segala macam. Terus kemudian saya ingin tanya, apakah Wahyudin pernah bertanya atau mewawancarai pelakunya ketika publiknya itu tidak suka dengan komik-komik dengan karya mereka, lalu mereka bagaimana? Apakah mereka berusaha untuk kemudian membuat lagi komik yang lebih bisa komunikatif atau cuek aja? Gitu. Terima kasih. Saya kira memang banyak reaksi ya. Saya membawa komik haram ke ini misalnya ya, ke IAIN gitu. Mas Eno pernah ini juga, sekalipun di sana ada sebuah komunitas komik juga gitu. Kalau saya kira perbandingannya dengan daging tumbuh ya, kalau daging tumbuh kan unsur-unsur apa ya, ya terutama unsur-unsur seksnya itu tidak terlampau banyak gitu ya. Kadang ada beberapa tapi mungkin pada edisi-edisi awal lah mungkin masih sangat horny gitu, jadi itu yang banyak ditampilkan. Tapi kalau di komik haram gitu, itu saya kira memang reaksinya itu tidak mau membaca aja gitu, karena toh juga kita ngedapatnya itu ini ya sangat terbatas kan gitu. Nah tapi dari kalau lihat dari segi apresiasi, saya kira waktu Mas Eno dan Mas Buldan juga itu diskusi di IAIN kan sangat meriah ya gitu. Ini cuman ya saya kira ya bingung juga ya kalau kita mau bicara soal ini ya teknik apa nanti Bambang terus ibu saya nggak bisa bikin komik kalau bicara soal bagaimana membungkus yang agak inilah ya gitu, yang agak lebih subtil gitu ya. Wah ya saya kira cuman ini ya nggak menemukan reaksi-reaksi yang terlampau keras gitu sampai ini nggak ada, atau apalagi sampai membakar gitu kan. Kalau di Jogja belum ada kasus ya, cuman kadang merasa ini aja, masih merasa risih gitu loh untuk menerima. Saya kira itu juga bagian dari keterbukaan yang yang lambat gitu loh, untuk menerima sesuatu yang saya kira berbeda gitu loh dengan apa yang selama ini mereka lakukan gitu, yang mereka hadapi gitu. Karena ya kebanyakan kan terutama misalnya anak-anak SMA gitu, atau ya mahasiswa tingkat awal yang bacanya komik-komik Jepang gitu kan. Soalnya rental komik itu ya saya ngelihat misalnya ini ya komik punyanya Musashi yang diterbitkan LX itu, atau bahkan komik Musashi yang diterbitkan ulang dalam masih bentuk lama itu juga nggak laku di sosial agensi itu. Sementara kita sangat mengagumkan gitu kan gitu loh, bahwa ini punya sebuah nilai historis gitu. Saya sangat ingat kata Mas Eno itu ya, bahkan penghargaan terhadap komik Musashi itu harus sama bagaimana kita menghargai karyanya Avandi atau Hendra Gunawan gitu. Nah ini saya kira kemudian bagi orang yang ingin mencoba menseriusi kajian tentang komik kan akhirnya mencoba mendudukkan gitu kan. Nah posisi komik ini sama rata gitu. Jadi saya kira dengan tema diskusi ini saya kira kan ada upaya untuk saling mempengaruhi gitu komik dan sebuah. Tidak juga ya kalau kesannya memang kata Nirwan itu mencuri gitu ya gitu. Itu sebenarnya kan problemnya di ini ya, problemnya di seni rupa gitu loh, bukan problem di komik gitu. Karena saya kira komik di sini menjadi sangat cerdas gitu loh. Kan dia bisa melakukan alih ubah gitu kan di sebuah dunia yang sangat rigid gitu loh, yang sangat hierarkis gitu, dengan nilai-nilai estetik yang baku gitu. Sebenarnya mungkin bisa kalau diperjelas tidak diterimanya dalam apa moralnya atau dari bahasa gambarnya gitu, mungkin kita bisa juga dieksplor lagi. Tapi satu hal yang saya tangkap barangkali adalah yang ditegaskan oleh Iwan dan juga Mbak Dewi ya, adalah bahwa ini ternyata memang eksklusif di lingkungan seni rupa itu, perupa.
jadi oke, dan lingkarannya. Jadi ini jadi semacam dialek gitu kalau dalam bahasa, bukan bahasa umum yang bisa kita mengerti sama-sama. Ya, saya kira kalau misalnya ini ya, kalau misalnya di IAIN itu ada tradisi apa dengan komik gitu, tapi di sana ada komunitas komik, iya kan, yang juga membaca, bahkan memfotokopi daging bumbu gitu, komik haram gitu. Jadi kalau ya memang yang namanya kelompok bawah tanah itu gak perlu besar-besar kan gitu. Saya logikanya kan begitu ya, perlawanan itu dimulai dari yang kecil kan gitu. Ya maksud saya tadi kan kemudian berhubungan dengan mulai mau dimasalkan. Oke. Nah kan jadi menarik, tapi dimasalkan semacam apa? Dimasalkan masuk ke toko itu pasti harus seleksi, divisi dengan izin dan pajak. Pasti banyak konsekuensinya. Tadi kan saya menanggapi setelah Mas Budan dan kopinya ini. Asal saya mendapatkan pernyataan misalnya dari para komikus bahwa mereka bekerja sama dengan penerbit besar sekalipun tidak merasa dia tetap merasa terbebaskan, kan tidak ada masalah, berarti spirit mereka tetap terjaga kan gitu. Sebagaimana Art Spiegelman dan Francis Molly itu yang merasa ketiban burung karena mereka sudah berpikir sesungguhnya sebelum Penguin Books menghubungi mereka gitu. Kan? Cuma persoalan itu aja, soal tafsir itu kan bagaimana menjelaskan ke publik atau ke pembacanya gitu. Ya masalahnya kita kan tidak susah-susah kalau mau menjelaskan ke publik pembaca di Jogja karena ya khusus kalau di Jogja kan sangat terbatas. Ya kalau sudah menyangkut ke luar daerah lagi memang akan lain gitu. Kemarin saya ngobrol panjang dengan Tony Mas Giono, dengan Priyanto S, dengan Hafiz gitu, orang-orang DKV itu. Saya mencoba untuk agak romantis juga gitu, menanya soal identitas komik Indonesia itu apaan sih gitu. Ya kalau misalnya diukur dari konteks sekarang gitu kan, ya identitas komik Indonesia itu ya bisa apa saja gitu kan, gitu. Tergantung dari konteks sosio-psikologis yang mendukung si komikusnya, si pembacanya. Kalau mereka misalnya dibesarkan dalam dunia yang ke Jepang-Jepangan terus kemudian nanti karyanya yang menjadi Jepang gitu, ya bagi mereka nggak ada masalah gitu kan gitu. Sementara saya dengan sangat romantik mencoba untuk menarik lagi semangat komik yang lama, ya bagi mereka tidak cuma akan diketawain aja kalau di Bandung katanya gitu. Jadi saya kira memang padahal di sana ia juga mengaku diri sebagai komik underground gitu. Cuman ya itu tadi kan orientasinya dengan Jepang itu sangat dekat sekali kan. Terutama kalau misalnya kita buka mailing list pengajian komik di kafe itu kan, ya isinya ya perdebatan tentang komik Jepang. Cuman saya berharap kan bahwa ya kalau kita kembali ke oposisi biner gitu ya gitu, bahwa kita harus berpikir juga ini objektif bahwa ya misalnya komik Jepang, tidak semua komik Jepang bagus kan, jelek kan, ada juga yang bagus gitu dari segi pesan-pesannya gitu, dari segi visualnya gitu. Ya cuman masalahnya ya sampai ke kita ini kan sudah mengalami proses yang bertahap-tahap gitu. Ya ada komik misalnya komik Gen Sikati Ayam gitu, ya, ceritanya bagus tapi sampai ke kita gambarnya jelek, ada yang kurang gitu. Karena ya kualitas foto cetaknya yang ini. Ya akhirnya kita kecewa juga kan gitu. Dan sekalian ceritanya sangat menarik gitu. Dan bukan berarti penerbit besar tidak mau ini loh ya, tidak mau tidak mau melakukan pembenahan diri. Saya kemarin kan ke Mizan gitu. Ya mereka mau menerbitkan ini Mas Eno, komiknya Jus Sapo. Mas Eno gitu. Ya itu juga saya kira sebuah fenomena yang menarik kan, karena ternyata ya di Jogja kan ya Jus Sapo itu beberapa sih yang punya komiknya gitu. Kita kebanyakan kan fotokopi dari seperti juga gitu. Saya kira tapi untuk ke Zenon tadi dari Ade tadi kan kalau bisa dibilang seperti gini, yang kita persoalkan barangkali bisa soal keberterimaan dan ketidak berterimaan gitu. Jadi komik underground itu tadi Anda singgung sedikit, punya Eko itu kalau dibaca oleh kritik feminis barangkali ya itu yang nomor berapa itu, saya tahu sudah ada orang yang menolak membaca karena alasan itu juga ya. Lebih silakan.
bagus itu artinya mempunyai makna bagi yang melihatnya. Dia bilang indah karena si objek ini bicara sesuatu yang bagi dia menarik, penting, bermakna lah. Kalau dia nyambung dengan barangnya, ya dia cuma lihat coretan spidol kan gitu. Karena buat dia nggak ada makna yang nyambung. Jadi ya bagus dan tidak bagus itu tidak pernah berdiri sendiri. Jadi meskipun itu banyak yang tidak suka misalnya, ya itu barangkali memang bukan komunitas seni rupa gitu kan. Bahkan saya kira penggemar komik pun tidak suka ya. Mereka nganggap ini bukan komik lah, ini apa, cuma fotokopi dan lain-lain. Saya kira justru ini dilemanya ketika tadi komik ini mau dimasarkan dalam bentuk cetak misalnya kan. Loh, sekarang terima nggak itu di fotokopi orang cetakan itu, ya kan? Cetak 10.000 gitu kan, sukses misalnya. Kemudian orang memfotokopi semua itu dengan bebas gitu kan, menjualnya lagi, membajaknya gitu. Terima nggak bahwa uang, nah, terutama bahwa uang itu jatuh ke tangan orang lain, terima tidak, gitu kan? Itu. Kalau terima, nah, Anda sungguh-sungguh osmo, gitu kan? Silahkan ambil uang saya, gitu kan? Tapi kalau tidak, itu dilematis antara prinsip filosofi silahkan fotokopi, gitu kan? Bahwa ini kebahagiaan untuk semua orang, gitu kan? Misalnya, dengan prinsip yaitu konstruksi kapitalisme, di mana hak cipta itu sepertinya menghargai hak orang, tapi terutama itu uang saya, kan gitu. Nah itu bukan hak kamu, itu hak saya. Gitu. Jadi ya konstruksi kapitalisme inilah, gitu loh, yang selalu jadi perkara, gitu. Kenapa? Karena itu menjadikan orang kaya dan miskin, itu sudah jelas, ya kan? Ada yang punya, ada yang tidak. Nah, sekarang apa bedanya orang kaya sama miskin ini? Tahu di tentang kurang identitas itu kan, gitu loh. Nah, sekarang dalam pasar identitas ini mana yang menang, gitu kan? Tadinya lukisan abstrak itu dianggap lukisan orang sakit kan, tapi dalam perang identitas ini lama-lama jadi simbol kekayaan, boom lukisan, gitu loh, dan seterusnya. Apa nggak ada urusan dengan mengerti nggak mengerti, bagus nggak bagus, nggak ada urusan. Dia bagus karena kalau saya pasang lukisan abstrak di rumah saya dikira ngerti seni, gitu kan? Itu kan sangat sering terjadi tuh di rumah besar di Jakarta ada lukisan, bukan lukisan Basuki Abdullah ya, kuda yang panjang dan mahal, dan dia tidak tahu satu siapa Basuki Abdullah, kedua dia tidak tahu ini cuma kopi, gitu. Tapi itu pun sudah mahal, gitu kan? Sudah mahal. Nah, seberapa sudi nih? Apa komik ini, komik yang anti pemilikan ini mau? Gitu. Ada dilema di situ, saya kira. Jadi saya yang menunjukkan masalahnya, ya. Saya sendiri nggak bisa menjawab, gitu. Artinya ya komik itu bagus untuk yang suka, berbahagialah dia, gitu kan? Kalau ada orang tidak suka karena konstruksi pemikiran yang terlanjur menancap sosial lain, ya kita bilang rugilah dia, gitu. Tapi barangkali buat dia nggak masalah, barangkali itu membuat dia bersih dari dari kekotoran selera, gitu kan? Ngapain saya harus lihat ini, gitu kan? Karena saudara-saudara kalau yang belum pernah lihat, gitu kan, nggak bisa bayangkan ini, ya kan? Tapi misalnya ya, saya kasih contoh ya, adegan Sanggama, misalnya, ini ada yang si perempuan dilontarkan ke atas, gitu kan? Atas kena langit-langit jatuh lagi, gitu kan? Langsung menancap ke penis laki-laki yang ereksi ini, jelek, gitu. Dengan gambar-gambar efeknya luar biasa, saya lupa yang mana karangan siapa gitu. Tapi segitu sarkastisnya, gitu kan? Kita bisa ketawa, gitu kan? Tapi mungkin banyak orang merasa ini dalam tanda kutip mengotori kebudayaan, gitu, ya kan? Gitulah. Nah, tapi kalau yang bisa pura-puranya berwawasan luas, nah, gitu kan? Ya ketawa saja, gitu. Jadi kompleks ya, tidak ada jawaban yang selesai, gitu. Yang penting. Proyek dan saya dapatkan bukanlah dari tumbuh. Jadi kenapa Mas Wildan memilih saya? Karena mungkin dia suka dari tumbuh, tapi nggak mungkin untuk, karena saya sudah punya konsep bahwa dari tumbuh seperti itu, bukan, dan bisa difotokopi banyak model. Ya seperti itu, dari tumbuh sendiri tidak bisa ditaati, tetap fotokopi dan berdiri fotokopi dan seperti itulah. Cuma
sama Mas Budan, dia ingin bagaimana itu visual-visual yang ada di situ atau apa namanya itu bisa dikasih tahu ke nasional ya. Cuma saya juga pernah ngomong kalau resikonya kalau satu saat dia udah pernah lihat daging tumbuh dan dia lihat buku yang saya dan Budan bikin, mereka fotokopi, ya itu resikonya Mas Budan bukan saya. Jadi tapi kalau saya sendiri fotokopi nggak apa-apa. Cuma resikonya Mas Budan jadi bangkrut, tapi saya rasa nggak bangkrut karena dia banyak penerbitan, jadi bukunya banyak. Tapi saya rasa posisi saya adalah bagaimana menjelaskan tentang proyek ini kepada siapa yang akan saya pilih. Posisi saya adalah bagaimana seperti ini ketika visual ini dihadirkan ke banyak elemen. Jadi seperti saya datang ke rumah orang, saya adalah ketuk pintu, permisi dengan yang punya rumah, dan saya sesopan mungkin dengan yang punya rumah. Setelah itu menjelaskan semuanya. Jadi tidak mungkin seperti daging tumbuh yang ekstrim dengan kelamin yang kelihatan sesaat, tapi sekarang ini jarang pakai kelamin. Mungkin sibuk dengan politik, jadi nggak banyak yang kasih naskah kelamin. Mereka kan akan sangat ekstrim sekali ketika masuk rumah memperlihatkan kelamin, seperti itu aja kemudiannya. Jadi pernah suatu ketika saya juga agak ngeri juga ketika edisi keempat terbit. Selang 2 bulan saya ke sebuah rongsokan penimbunan kertas-kertas bekas gitu. Saya menemukan daging tumbuh dan masih baru. Tapi di dalam koper daging tumbuh ditulisi kepada seorang cewek yang tinggal di pondok pesantren Al Munawir. Nah itu waktu buku itu langsung dibuat langsung ke rongsokan dan kebetulan terus malah diminta sama yang punya rongsokan, kebetulan yang punya rongsokan teman saya, jadi aku malah belum iuran, itu buat saya aja gitu. Dan dia ikut edisi itu, jadi ambil was-was juga karena itu buku itu dihadiahkan ke pondok pesantren putri malah deg-degan buat saya nggak ada resiko seperti ini, jadi memang aneh juga buat saya. Jadi itu dari proyek saya dengan Mas Budan adalah Mas Budan pilih saya untuk jadi kopi, bikin sesuatu untuk didistribusikan atau dikasih tahu ke orang banyak itu. Jadi tetap lepas dari daging tumbuh. Saya bukan daging tumbuh posisinya. Daging tumbuh tetap seperti konsepnya. Baca, makasih. Saya mau nanya sama Mas Bro, begini. Tadi saya baca dalam makalah itu komik underground itu adalah komik bentuk subculture yang melawan budaya dominan. Seolah tergambar di sana subculture itu sesuatu yang sudah solid, sudah baku gitu, tidak melihat bahwa dalam subculture sendiri terjadi resistensi perlawanan gitu loh. Sehingga membingungkan mana yang dilawan dan apa yang dilawan, siapa yang dominan, siapa yang tidak. Jadi ada absurd gitu Pak. Mas ya. Dia tidak pernah tentang. Itu beda dengan culture yang melawan, ya kan? Buktinya dibilang. Jadi dia tidak pernah tetap. Jadi saya kira ini soal istilah saja. Tapi saya ingin menunjukkan juga dengan satu ilustrasi yang sedang terjadi tadi misalnya. Bahwa misalnya kayak Mas Eko, ya dia berhadapan dengan Mas Budan, gitu kan? Itu posisinya seolah ada satu negosiasi, gitu kan? Antara yang perlawanan dengan yang mainstream yang mapan. Ya. Tapi sebetulnya bentang, gitu kan? Dan seluruh penerbit sukses yang lain itu sebelum mencapai kondisi yang sekarang itu juga sama perlawanan loh, gitu loh. Mungkin belum terlalu jauh Budan ya, 10 tahun atau 15 tahun lalu gitu. Komik-komik penerbit seperti Bentang ini juga ajaib. Itu juga seperti budaya perlawanan, ya kan? Jadi waktu itu mungkin hanya 1 atau 2 bentuk besar gitu, hanya Gramedia bahkan. Nah seperti Bentang apa ini seperti ya sama seperti Mas Eko sekarang, gitu kan? Bukan fotokopi gitu ya, tapi sama perjuangannya itu sama, ya door to door ibaratnya gitu kan, dari lesehan ke lesehan ya Mas Budan ya, gelaran di satu tempat lain gitu. Tapi tiba-tiba sekarang potret Bentang dan lain-lain itu seperti potret, harus saya katakan, kapitalis kecil, gitu kan? Jadi subculture itu sudah hilang, gitu kan? Gitu loh. Sementara barangkali kita masih melihatnya sama, gitu kan? Jadi tidak pernah ada yang tetap. Yang dijanjikan oleh kebudayaan itu bukan suatu kemapanan sebetulnya, tapi satu perubahan yang konstan, terus menerus berubah.
Itu ya kita beruntung menyaksikan sendiri proses itu gitu ya. Dan nanti kelak kita akan lihat 10 tahun lagi seperti apa Mas Eko gitu kan. Barangkali dia harus membaptisi orang-orang ini kan. Oh, Anda sudah komikus ini belum gitu kan. Ini sudah perlawanan ini belum, bisa terjadi gitu. Bahkan kadang-kadang terjadi yang sebaliknya. Sekarang ini komik-komik yang mainstream tapi Indonesia itu nasibnya jauh lebih buruk dari komik-komik tapi tumbuh saya kira, gitu kan? Sukses komersial nggak dapat, sukses kritikal juga tidak, gitu kan? Dianggap juga tidak kayak komik Nizam itu misalnya kan? Nggak dianggap komik sama sekali, itu pokoknya di luar urusan kita lah gitu misalnya. Itu kan lebih kasihan, ini kan kayak dimuliakan. Komik fotokopi ini kan, kita bahas dengan teori-teori yang serem gitu kan? Jadinya sahih kebudayaan, gitu kan? Tapi yang komik KB, komik apa gitu, yang juga ada komik PDK-nya yang menang Ismail terus itu gitu, itu bukan komik, gitu kan? Itu apalah gitu, misalnya. Nah, posisinya terbalik jadinya kan? Makanya mau pakai kayak apa kita bicara. Bahwa bermain-main publik ini berkaitan dengan pemerintah. Sekarang ini banyak beredar tulisan-tulisan tentang Ratu Adele. Itu pun orangnya pada ditangkap. Jadi sesuatu yang menggelisahkan masyarakat. Sekarang ada operasi seperti PCD dan lain sebagainya yang sering dimasuk di liputan 6. Nah ini hati-hati. Saya cuma pesan aja untuk kawan-kawan. Itu memang saya nggak tahu apakah sekarang saya masih melawan atau tidak. Tetapi ada satu tulisan yang menarik di mata baca. Ada pertanyaan bahwa kalau penerbit-penerbit kecil di Jogja itu menyatakan dirinya sebagai penerbit alternatif, maka sekarang alternatifnya itu mana? Sebab apa yang mereka terbitkan sekarang ini, seperti antologi puisi, antologi cerpen dan sebagainya yang 5 tahun atau 10 tahun yang lalu itu tidak menarik untuk diterbitkan oleh penerbit-penerbit besar. Sekarang penerbit-penerbit besar itu juga menerbitkan hal yang sama dan mungkin lebih bagus karena mereka mempunyai apapun untuk bisa membuat itu bagus. Bagus dari segi desain covernya misalnya, karena mereka bisa membayar siapa saja yang terbaik. Bagus memilih pengarangnya karena dia bisa punya uang untuk memilih pengarang yang baik. Dia punya image yang bagus sebagai penerbit besar yang pengarang pasti akan tertarik untuk diterbitkan oleh penerbit besar ini. Dia punya jaringan pasar yang lebih luas daripada penerbit kecil ini. Sehingga apa yang alternatif sekarang dari penerbit kecil ini? Nah, pertanyaan ini yang kemudian menggelisahkan saya dan wah ini saya harus alternatif lagi. Kalau kemudian saya sudah tidak alternatif. Nah, salah satunya adalah mengajak Mas Eko ini untuk mari kita main-main lagi. Jadi kalau kita dulu bermain-main dan kemudian menjadi serius bahkan kemudian itu dilakukan juga oleh penerbit besar ya kita kembali ke kalau dulu kan semangatnya tidak laku tidak masalah, jadi kira tidak masalah. Nah sekarang kita akan melakukan itu lagi, tidak laku tidak masalah, bangkrut tidak masalah. Terima kasih. Enggak, tapi barangkali yang paling menarik bagi saya tidak bisa merangkum semua adalah bahwa kalau memang kita berurusan dengan subculture tadi itu adalah berurusan dengan hidupnya tidak apa-apa, jadi barangkali tidak terlalu penting siapa atau bentuk apa yang ada di situ, apa namanya gitu. Melainkan adalah seperti kata Sino tadi, perlawanan dia tadi. Jadi kalau ya mengingatkan pada Mas ya. Saya kira inilah semua diskusi kita siang ini. Terima kasih kepada Anda sekalian yang datang di sini dan ikut bicara dan juga mendengarkan. Terima kasih juga untuk Channel Najib Gemilang dan Wahyudin yang telah membuat makalah dan bersedia bicara di sini. Terima kasih ya.